Oke, selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah entry plan Kotakasu Praktis Part 3, kelanjutan dari seri video kita tentang cara menemukan saham harta karun. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas cara screening, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, kapan waktu terbaik untuk masuk. Ini bukan sekadar teori, ya, tapi alur yang benar-benar dipakai oleh para trader yang ingin konsisten dan bertahan lama di pasar saham. Di antara berbagai strategi entry, kali ini kita akan fokus pada satu, yaitu entry plan 3, entry aman atau yang biasa kita sebut base buy. Jujur, ini adalah metode yang paling saya rekomendasikan, terutama buat kamu yang ingin trading dengan lebih tenang dan terukur. Oh ya, kalau kamu belum punya ebook trading saham Kotakasu, kamu bisa cek link di deskripsi untuk memesannya ya. Di sana pembahasannya jauh lebih lengkap. Sekarang, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi, apa itu entry aman atau base buy? Ini adalah strategi masuk saat sebuah saham sedang berada dalam fase konsolidasi atau sideways. Kriterianya ada 4. Pertama, saham tersebut harus bergerak sideways minimal selama 2 bulan. Semakin lama semakin bagus. Kedua, pergerakan harganya harus dalam rentang yang sempit. Jadi, naiknya nggak terlalu tinggi, turunnya juga nggak terlalu dalam. Ketiga, perhatikan volumenya. Saat harga turun menuju area support, volumenya harus ikut mengecil. Ini sinyal bagus yang menunjukkan tekanan jual mulai melemah. Dan yang keempat, tentu saja, harga harus berada di dekat area support atau dasar dari base sideways-nya. Nah, setelah kamu menemukan saham dengan kriteria-kriteria ini, bagaimana cara entry-nya? Kuncinya adalah sabar dan disiplin. Kita akan melakukan pembelian secara bertahap di area bawah rentang sideways tadi. Gunakan order limit, jangan pernah pakai order market atau hajar kanan. Kenapa? Karena kita mau dapat harga terbaik, bukan mengejar harga. Lakukan pembelian secara mencicil, maksimal 2-3 kali. Misalnya, kamu alokasikan 10 juta untuk saham ini, kamu bisa masuk dulu 3 juta, lalu 3 juta lagi, dan sisanya nanti. Sekarang kita bicara soal manajemen risiko, yaitu stop loss. Ini wajib, nggak bisa ditawar. Di mana kita pasang stop loss? Gampang, tutup posisi atau jual sahamnya jika harga breakdown atau tembus ke bawah titik terendah dari base sideways-nya. Idealnya, risiko kerugian yang kita set dari awal adalah sekitar 3-5% dari harga beli kita. Jadi, sebelum entry, kamu sudah tahu persis di harga berapa kamu harus keluar jika ternyata analisamu salah. Ini yang membedakan trader profesional dengan penjudi. Lalu, apa sih kelebihan utama dari strategi base buy ini? Pertama, risikonya sangat kecil dan terukur. Karena kita masuk di dekat support, potensi penurunannya jadi terbatas. Kedua, kamu tidak perlu jago timing pasar secara sempurna. Kita nggak perlu menebak kapan harga akan breakout. Kita hanya perlu membeli di area yang aman dan menunggu. Makanya, strategi ini cocok banget buat kamu yang mau nyimpen saham untuk beberapa waktu sambil menunggu momentum datang. Manajemen uang atau money management juga jadi bagian yang sangat penting. Ini aturannya, risiko per satu saham maksimal hanya 1-2% dari total modal trading kamu. Jadi, kalau modalmu 100 juta, kerugian maksimal di satu saham tidak boleh lebih dari 2 juta. Artinya, kamu bisa atur ukuran posisimu sesuai dengan jarak stop loss. Jangan pernah beli satu saham dengan seluruh modalmu sekaligus, atau istilahnya all in. Dan yang terpenting, jangan pernah melakukan average down atau nambah muatan pada saham yang salah atau yang trennya sudah jelas-jelas turun tanpa ada struktur base yang baru. Biar makin jelas, mari kita bahas kesalahan-kesalahan paling umum yang sering dilakukan trader terkait entry. Kesalahan pertama adalah entry karena FOMO atau takut ketinggalan. Kamu lihat saham tiba-tiba hijau tebal, volume meledak, langsung panik beli di pucuk. Ini bahaya banget. Kesalahan kedua adalah kebalikannya, yaitu justru membeli saat volume sedang meledak. Padahal, kita seharusnya masuk saat volume sedang sepi dan harga tenang. Kesalahan berikutnya adalah memasang stop loss yang terlalu lebar, misalnya sampai 10 atau 15%. Ini membuat rasio risk-reward kamu jadi tidak menarik. Dan yang terakhir, kesalahan fatal, menambah posisi pada saham yang salah, berharap harganya akan balik arah. Ini bukan strategi, tapi harapan kosong. Ingat baik-baik rumus Kotakasu ini, entry itu bukan soal siapa yang paling cepat,
tapi soal siapa yang bisa mendapatkan risiko paling kecil dengan peluang keuntungan paling besar. Dengan strategi base buy, kita fokus untuk meminimalkan risiko terlebih dahulu. Keuntungan akan mengikuti dengan sendirinya saat kita disiplin dengan rencana. Oke, itu dia pembahasan kita tentang entry aman atau base buy. Semoga bisa langsung kamu praktikkan, ya. Coba cari saham-saham yang sedang membentuk base dan terapkan kriteria yang sudah kita bahas tadi. Jangan lupa untuk selalu backtest dan catat jurnal tradingmu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.